Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang interaksi sosial. Tapi sebelum kita belajar tentang materi interaksi sosial, maka saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan tentang pengertian dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu memahami syarat terbentuknya interaksi sosial. Yang ketiga adalah faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Pernahkah kalian berbicara di depan cermin pada diri sendiri? Apakah itu bisa dikatakan sebagai interaksi? Jawabannya tentu ya. Kenapa? Nah, kita pahami dulu pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Lalu, apa saja syarat terbentuknya interaksi sosial? Adapun syarat terbentuknya interaksi sosial ada dua syarat. Yang pertama adalah terjadinya kontak sosial, dan yang kedua adalah terjadinya komunikasi. Adapun sebagai contoh kontak sosial adalah ketika seseorang memberikan mawar merah kepada orang lain, ataupun ketika seseorang memberikan coklat kepada orang lain untuk menyatakan suatu perasaan dan ditanggapi oleh orang lain tersebut, maka itu sudah dikatakan terjadi kontak walaupun tidak ada komunikasi. Kemudian, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah cara orang untuk menyampaikan pesan melalui komunikasi verbal ataupun tidak verbal. Nah, jadi kesimpulannya adalah kontak sosial belum tentu terjadi komunikasi, sementara komunikasi selalu terjadi kontak. Selanjutnya, apa ya faktor pendorong terjadinya interaksi sosial? Adapun faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, yang pertama adalah imitasi. Yang kedua adalah sugesti. Yang ketiga adalah identifikasi. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, simpati. Apa itu imitasi? Imitasi adalah proses meniru seseorang atau gaya seseorang, baik itu tingkah laku ataupun gaya bicara seseorang. Sedangkan sugesti adalah pemberian pandangan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut menerima pandangan tersebut tanpa berpikir panjang. Sebagai contoh, ketika sales menawarkan skincare kepada para perempuan dan menyatakan bahwa skincare tersebut bisa memutihkan wajah secara instan, tanpa berpikir panjang lagi, ibu-ibu, emak-emak, ataupun para remaja membeli produk tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan sugesti. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah proses meniru tetapi lebih dalam. Dalam artian meniru orang lain secara lebih identik. Contoh, misalnya ketika seseorang ngefans dengan idolanya seperti Michael Jackson, nah dia bertingkah laku sama persis dengan Michael Jackson, baik cara berbicaranya, kemudian juga wajahnya, bahkan dia rela melakukan operasi plastik. Nah, itu yang disebut dengan identifikasi. Kemudian simpati dan empati. Simpati adalah perasaan ketertarikan kepada seseorang dan juga merasakan apa yang dirasakan seseorang. Seperti ketika orang lain menerima musibah atau mengalami musibah, maka dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga dia memberikan bantuan seperti sumbangan berupa uang, pakaian,
dan sebagainya. Sementara empati adalah perasaan yang lebih daripada simpati. Artinya dia sampai merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain secara lebih dalam. Sebagai contoh, ketika seorang anak ataupun kawan dia, sahabat karib dia lagi patah hati, nah dia merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya tersebut. Dia sampai menangis, merasakan seperti apa yang dirasakan sahabatnya tersebut. Dan itulah yang